Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya dalam acara Muda Mudi Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai dhamma dan tradisi. Pastinya kita semua punya tradisi yang selalu kita lakukan secara turun-temurun di dalam keluarga kita. Namun, bagaimana sih pandangan agama Buddha dengan tradisi tersebut? Yuk kita bahas dengan narasumber kita pada sore hari ini yang sangat saya hormati, Bante Titayano Mahatera. Bante, selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, selamat sore, Kevin. Ya, apa kabar Bante? Ya, baik. Ya, Bante, mungkin kita boleh perkenalan dulu ya sebentar Bante ya. Ya, Bante mungkin boleh cerita sedikit Bante, Bante asalnya dari mana? Terus bagaimana sampai ingin menjadi seorang Bante seperti sekarang gitu Bante. Mungkin boleh sharing dulu ke kita gitu Bante. iya. Saya lahir di Makassar Hmm. eh, sekitar 62 tahun yang lalu. Ya. Jadi lahirnya tahun 1960. Oke. Eh, Kemudian ya waktu sekolah dari SD sampai SMA, karena saya sekolah di sekolah misionaris, ya, sehingga ya walaupun mungkin di keluarga saya itu adalah eh, agamanya itu tradisi lah, tradisi Tionghoa begitu. Ya sembahyang-sembahyang di kelenteng. Jadi sama sekali belum mengenal ajaran Buddha. Tapi waktu kuliah baru mengenal ajaran Buddha. Dan waktu ya mengenal ajaran Buddha, langsung tertarik Hmm. untuk ingin apa ya mendalami dan hidup sebagai seorang biku. Itu Oh. kira-kira. Oh, Ya, berarti semenjak kuliah itu setelah kenal agama Buddha langsung ingin menjadi ya, biku, Bante. iya betul. Oh, Ya, wah. baru kuliah 1-2 tahun sudah ingin jadi biku, tapi tentu saja tidak disetujui orang tua. Nah, Ya terus dikatakan terus selesaikan gimana, dulu Bante? kuliahnya. Heeh, Ya terus saya terus selesaikan kuliah. terus responnya orang tua gimana, Bante? Setelah selesai kuliah itu apa didukung atau masih ada Masih perdebatan gitu? masih masih belum rela. Masih belum rela. Ya, jadi saya Hmm. harus tunggu 17 tahun baru Hmm. bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi biku. Oh, oke, Ya, oke, oke. Berarti dulu sebelum berarti dulu setelah lulus itu bekerja Bante. iya, saya Bekerja bekerja. dulu terus menunggu 17 tahun lalu menjadi biku ya Bante. Mm-mm. Ya, Hmm, iya, saya saya tahu Bante Tita termasuk salah satu biku senior kita, Bante. Oke Bante, terima kasih atas sharing-sharingnya sedikit. Mungkin kita bisa masuk langsung ya Bante. Kita mulai dulu dengan sebetulnya apa sih Bante pentingnya kita beragama? Kita tahu kan kalau kita beragama itu pasti nanti akan adanya budaya atau tradisi yang kita akan jalani. Lalu juga ada ajarannya Bante. Nah mungkin boleh Bante jelaskan dulu nanti sambil jalan nanti mungkin ada yang akan saya tanyakan lagi sambil Bante menjelaskan tentang kenapa sih kita harus beragama dan pentingnya itu apa buat kita gitu Bante. iya. Eh, Tentang pentingnya beragama atau tujuan orang beragama, Ya, kurang mungkin lebih seperti secara itu. umum bisa dikatakan untuk mendapatkan keselamatan dalam tanda kutip Oke. atau untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, Hmm. ya entah dalam hidup ini atau hidup setelah kematian. Hmm. Ya, jadi uh, ya saya pikir agama Buddha pun secara umum demikian bahwa secara umum dikatakan bagaimana kita sesungguhnya bisa mendapatkan keselamatan, ya maksudnya itu tidak mengalami penderitaan Hmm. lagi, ya kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Hmm. Mungkin itu.
Hmm. Dan tentu saja setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Setiap orang ingin uh, sedapat mungkin terbebas dari penderitaan. Hmm. Betul Jadi Bante. oleh karena itu saya pikir ya boleh dikatakan sebetulnya kebutuhan untuk beragama itu adalah suatu kebutuhan yang ini sih yang sangat penting, sangat perlu. Ya tentu saja ada juga yang mengatakan, oh saya tidak butuh agama untuk hidup bahagia itu untuk apa bebas dari penderitaan. Saya tidak perlu hidup beragama. Tapi ya paling tidak kita di Indonesia ya dengan dasar negara Pancasila ya saya pikir kita sepakat bahwa pilihan yang kita eh, jatuhkan itu adalah beragama. Hmm. Oke, Bante. Mungkin kita boleh cerita sedikit, Bante, tentang kalau di dalam agama Buddha itu ada budaya atau tradisi apa, Bante, yang biasanya dilakukan selain puja bakti hari Minggu. Mungkin saya masih kurang tahu juga kan, Bante, tentang apa budaya-budaya atau tradisi yang ada di dalam agama Buddha, Bante. Iya, tentang agama dengan tradisi dalam hal ini bisa kita katakan tradisi ini boleh dikatakan merupakan suatu budaya, ya, uh, salah satu bentuk budaya. Uh, saya mengambil contoh misalnya agama itu adalah bagaimana seperti yang tadi saya katakan, agama itu adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia atau bisa uh, terbebas dari penderitaan. Mm-mm. Nah, eh, tentu saja dalam kehidupan kita itu masih banyak hal-hal yang lain selain hal-hal yang berhubungan sama agama. Ya, Betul. ya. Jadi pasti dalam hidup kita itu juga banyak mengandung sejumlah tradisi di mana merupakan suatu suatu ciri atau sesuatu yang khas Hmm. dari komunitas kita berada. Betul. Ya, entah itu kita pandang secara etnis atau kita pandang secara daerah misalnya. Hmm. Ya, misalnya kalau Anda ya, mungkin ada sejumlah tradisi karena Anda seorang mungkin keturunan Tionghoa sehingga Mm-mm. ada sejumlah tradisi yang Anda bawa dari keluarga Anda sebagai Mm-mm. keluarga Tionghoa. Mm-mm. Tapi juga karena Anda juga sebagai warga kota Surabaya, misalnya, jadi ada sejumlah tradisi, ada sejumlah budaya juga yang melekat ya pada diri Anda, di mana Anda hidup sebagai seorang warga kota Surabaya Oke. atau warga Jawa Timur Oke, oke, oke. ya misalnya dalam hal cara bertutur kata Hmm. ya jadi banyak ya kemudian dalam misalnya eh, apa ya merayakan sesuatu dalam keluarga gitu ya itu mengandung sejumlah tradisi dan atau budaya jadi oleh karena itu kalau kita lihat ya baik secara seluruh Indonesia maupun secara seluruh dunia ya itu walaupun agamanya sama tetapi seringkali budaya yang apa ya, yang dibawa begitu itu seringkali berbeda Hmm. ya misalnya ya mungkin dalam acara eh, apa ya acara perayaan Waisak Hmm. misalnya ya acara perayaan Waisak. Ya, perayaan Waisak itu sebetulnya bersifat keagamaan. Hmm. Tapi eh, dalam perayaan itu bisa saja itu misalnya ditampilkan ya kalau misalnya itu di Kalimantan Barat misalnya atau di Sumatera misalnya ya itu biasanya itu juga ditampilkan misalnya barongsai Oh. ya ada bukan petasan ya petasan sekarang sudah tidak boleh ya Iya betul Bante. ya dan apa bentuk-bentuk yang lain
ya, Oke. misalnya nyanyiannya, ya. Kemudian kalau itu misalnya di perayaan Waisaknya itu dirayakan di daerah Temanggung misalnya. Nah, Mhm. beda lagi bentuk perayaan Waisaknya. Selain ritual yang saya pikir hampir semuanya sama, ya, 70-80% sama, tapi bentuk-bentuk perayaannya pun bisa berbeda. Misalnya kalau perayaan Waisak di Temanggung, misalnya ada ditampilkan, misalnya wayang, misalnya Hmm. semalam suntuk ada pertunjukan wayang, lalu juga ada pertunjukan tari-tarian, gamelan, ya, dan Hmm. lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian juga kalau kita lihat secara seluruh dunia, ya, misalnya di Sri Lanka, ya, bentuk bentuk perayaan, ya, yang berhubungan dengan keagamaannya, misalnya eh, bahkan itu juga kadang merasuk ke dalam ritual ritual keagamaan, misalnya waktu mau membaca parita, misalnya dipukul tambur dulu, lalu sambil meniup trompet atau apa begitu. Itu terjadi di Sri Lanka karena itu eh, apa tradisi mereka, dan itu sudah menyatu juga dengan agama Buddha di sana. Ya, kemudian kalau di Thailand, ya beda lagi bentuk ininya tradisi. Jadi eh, seringkali, ya, dalam suatu agama itu pasti juga ada sejumlah tercampur sejumlah budaya. Ya, ada yang budayanya sangat kental, budaya lokalnya itu sangat kental. Ada yang budaya lokalnya itu tidak begitu kental. Jadi, itu juga bergantung pada masing-masing daerah. Uh, uh, Kalau misalnya ada bagian yang saya belum sebutkan, silakan Anda Oh, ulangi. nggak apa-apa Bante, nggak apa-apa. Oh, berarti Bante, kalau di Wihara Eka Dharma Loka itu biasanya sebelum mulai kebaktian itu ada bunyi lonceng dulu Bante. Berarti itu termasuk tradisi ya Bante? Ya, itu tradisi. Ya, Oke. bisa saja sih bukan pukul lonceng, tapi misalnya bisa saja pakai bel listrik Oke. Oke, oke, untuk oke. menyatakan kemodernnya. Iya, Loncengnya pun betul. itu banyak bentuknya. Ya, Betul, ada lonceng betul, yang kecil, ada lonceng yang besar, ya, betul. genta namanya. Ya, betul Bante. Kalau di wihara yang di Bante tempati itu, apa ada seperti itu Bante mungkin? Budayanya atau gimana Bante? Kalau kebaktian sih biasanya tidak pukul lonceng, biasanya langsung saja masuk ke dalam Oh, dhammasala. oke, oke, oke. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu Bante. Di wihara saya yang di Kalimantan juga seperti itu Bante. Jadi ketika Ya, jamnya mulai langsung mulai nggak ada pukul ya, lonceng gitu. ya, ya. Berarti bisa kita lihat Bante ya, berarti dalam agama Buddha itu juga sudah mulai banyak mencampuri tradisi dengan tradisi yang ada di sekitarnya Bante ya. Maksudnya bukan Ya. tradisi yang sesuai etnis atau daerah, tapi lebih kayak misalnya kayak tadi Bante sudah jelaskan kayak ada wayang-wayang, terus ada barongsai, ada tari. Berarti kan itu lebih melebur ke daerahnya Bante ya. Ya, itu sebetulnya berasal dari etnis, ya. Hmm, iya Berasal betul, dari betul sih etnis, betul. tapi itu sudah terjadi terjadi perpaduan, Iya betul, ya, betul. yang mungkin cukup kita bisa mengatakan perpaduan yang cukup harmonis Nah, dengan keagamaan, ya. oke. Perbedaan antara suatu tradisi atau budaya dengan agama Hmm, itu adalah bahwa bagaimana cara kita membedakannya, bahwa eh, kalau yang bersifat keagamaan itu harus ada. Maksudnya itu untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mencapai pembebasan begitu, betul, itu harus ada, betul. ya, harus ada. Tapi kalau tradisi atau budaya bisa ada, bisa tidak ada. Tapi itu Oke, kalau tidak ada, seperti suatu makanan yang tidak ada bumbunya. oke, Nah, karena bagaimanapun juga seseorang dia hidup, ya, itu biasanya juga pasti ada sejumlah budaya yang melekat pada dirinya.
Mungkin ada di masyarakat ada yang mengatakan, oh saya tidak saya tidak membawa budaya yang tradisi gitu. Hmm. Nah, tapi sebetulnya dia tetap ada budayanya, yaitu budaya modern. Ya, Hmm. misalnya mungkin kalau dia eh, ikut kebaktian, ya mungkin dia tidak pakai pakaian tradisional, tapi dia sudah pakai jeans misalnya. Ya, Oke. itu juga merupakan suatu budaya. Ya, Oh. Tapi Bante, apa memangnya kalau misalnya ikut kebaktian itu emang harus ada seragamnya, Bante? Maksudnya contohnya kayak kalau yang benar-benar agama Buddha ya, Bante. Maksudnya yang sudah dari dulu, mungkin hmm, apa ada seragamnya, Bante? Mungkin kayak bajunya harus seperti apa atau celananya harus seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat sekarang kan rata-rata orang biasanya sih kalau yang formal kan mereka pakai kemeja, atasan kemeja, bawahnya kan pakai celana jeans, celana gelap gitu, Bante. Mungkin ya. kalau yang sesuai agama Buddha gimana, Bante? Ya, sebetulnya kalau agama Buddha, bahkan kalau kita telusuri dari Hmm. zaman dulu, sebetulnya yang namanya kebaktian pun sebetulnya tidak ada. Oke. Ya, tidak ada. Oke. Karena paling paling jadi paling kalau di zaman dulu, kalau sekarang kan kebaktian kita bisa ada baca parita, ada meditasi, ada mendengarkan dhamma desana dan lain sebagainya. Zaman dulu paling hanya ini saja, hanya mendengarkan ceramah dari Sang Buddha sendiri atau mendengarkan ceramah dari sejumlah biku senior, Hmm. ya pembabaran dhamma begitu. Nah, jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan yang baku itu seperti Oke. apa. Tapi secara tradisional, ya di sejumlah negara Buddhis seperti di Sri Lanka, ya, umumnya itu kalau mereka datang ke wihara, mereka pakai baju putih-putih. Karena memang Hmm. di dalam, mungkin ini juga tradisi India ya, Hmm. itu di dalam kitab Tipitaka itu dikatakan bahwa Teman-teman mungkin boleh ditunggu dulu karena sepertinya koneksinya Bante di Tayano sedang bermasalah. Mohon tunggu sebentar. Nggak apa-apa, ya, Bante. oke lanjut. Ya, Boleh. kembali ke yang nyambung yang tadi, kalau di Sri Lanka atau Thailand umumnya kalau umatnya itu datang ke wihara itu pakai putih-putih, karena Oke. putih-putih pakaian putih-putih itu merupakan apa ya suatu penanda. Oke, ya jadi biasanya itu warna pakaian putih-putih merupakan Nah, penanda dari status sebagai perumah tangga, untuk oke. membedakannya dengan para biku yang memakai jubah dengan warna misalnya warna coklat atau apa. Oke. Eh, tapi khusus untuk Indonesia, karena untuk golongan tertentu warna putih-putih itu kadang-kadang itu menyatakan apa ya tanda berkabung begitu. Oh, betul. Betul, Ya, Bante. Betul, betul, betul. ya, ya. Sehingga ya sepertinya lebih cenderung pakai putih hitam. Ya, Oke. putih hitam
Sebetulnya di Indonesia warna putih hitam itu juga sudah apa untuk agama lain itu juga apa Iya. eh, juga suka memakai putih Oke. hitam untuk agama tertentu ya selain Buddhis. Rasanya yang Buddhis itu meniru agama lain. Rasanya begitu. Oke. Oh, Eh, ya kembali ke apa topik semula yaitu apakah wajib kalau ke wihara itu wajib memakai apa jenis seragam? ah, Kalau menurut saya sih tidak ya. oke. Menurut saya tidak. Tapi kalau misalnya mau pakai seragam itu juga oke-oke saja. Tapi saya pikir akan menjadi kurang apa ya kurang bagus kalau misalnya dipaksakan bahwa semua yang datang ke wihara Betul, itu betul. harus pakai seragam. Kalau tidak pakai seragam itu disuruh pulang. Ya saya pikir jangan begitulah. Ya, Ya nggak usah sampai segitunya. Ya mungkin tapi kalau misalnya mau datang ke wihara pakai apa putih hitam, oke-oke saja. Ya, oke. oke saja. Mungkin gini Bante, mungkin maksud saya itu bukan seragam sih Bante, mungkin lebih kayak baju formal gitu Bante. Karena Ya, ada juga yang ngomong kalau misalnya ke wihara kan itu kan tempat ibadah, jadi kita pakai baju yang formal ya untuk kita beribadah kan tujuannya untuk menghormati guru agung kita, makanya ada yang bilang kayak ya pakai baju formal yang rapi yang sopan gitu loh Bante. Gimana Bante kalau menurut Bante soal ya. itu? Ya, itu kata kalimat Anda yang terakhir itu saya setuju. Yaitu pakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, misalnya jangan datang ke wihara lalu pakai celana kolor, misalnya, lalu pakai kaos singlet, misalnya. Oke. Ya, itu sepertinya kurang menghargai, ya, Oh, kurang oke. menghargai. Entah itu menghargai wiharanya, menghargai damanya, Hmm, menghargai apa umat-umat di wihara begitu. betul. Ya. Jadi oleh karena itu ya apa, yang penting rapi, ya, rapi dan sopan. Ya, Oke. tidak terlalu misalnya ininya ya tidak sampai punggungnya ya kelihatan banyak gitu Mm-mm. ya tidak usah Mm-mm. lah. Oke. Terus Bante, kita kalau kita lihat ya Bante, saya kan etnis saya Tionghoa. Kan saya juga punya beberapa tradisi ya Bante ya. Nah, mungkin Bante, kalau misalnya banyak ya tradisi-tradisi yang kayak kita lakuin gitu Bante. Misalnya kayak kita kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, kita sembayangin mereka. Terus Hmm. nanti di rumah atau mobil untuk mereka di sana dan juga uang gitu Bante. Nah, Hmm. mungkin kan soal itu Bante, sorry. Sorry, saya atau Bante tadi yang kediam? Halo? Maksudnya kalau Nah, ya, sorry, saya ulang Bante. Mungkin tadi saya ya. terputus. Eh, kan kalau misalnya di dalam etnis saya itu kan ada tradisi seperti kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, kita itu sembahyang kan Bante, sembahyang keluarga besar. Lalu nanti terakhir itu ada seperti membakar rumah, membakar uang atau kertas yang kertas uang itu sama kayak membakar mobil atau apa istilahnya untuk mereka di sana nanti setelah mereka meninggal. Nah, Hmm. kalau menurut Bante tradisi seperti itu dalam pandangan tradisi dulu ya Bante. Nanti kita akan bahas yang dalam pandangan Dhamma setelah ini. Menurut Bante dalam tradisi itu gimana Bante? Soalnya jujur, saya juga masih bingung kadang-kadang kalau dalam pandangan tradisi itu seperti apa Bante. Nanti kita bahas dari pandangan Dhamma, tapi kita bahas dari pandangan tradisinya dulu Bante. Eh, Pandangan tradisi. Ya. Mm-mm. Boleh diulang tradisi apa saja? Kalau Eh, Kalau yang misalnya setelah ada keluarga yang meninggal, kayak kita uh, membakar rumah-rumahan gitu, Bante. ya, Terus kertas-kertas yang seperti uang gitu untuk mereka. Sama ya, kayak kadang ada mobil juga untuk mereka di sana, Bante. Mungkin ya, boleh di gimana, Bante? Kasih pendapat ya. atau pandangan dari tradisi. Ya, kalau dilihat dari tradisi itu sendiri, tentu saja pembakaran rumah-rumah kertas, ya, uang-uang apa kertas dalam tanda Mm. kutip, Mm. ya. Eh, Kemudian kadang-kadang juga ada apa pembakaran apa
pakaian, Iya. pakaian yang dari kertas, lalu mobil-mobilan kertas, bahkan beberapa tahun yang lalu ada dibakar juga bank kertas, yang Uh, mungkin supaya bisa apa mendapatkan uang lebih banyak oh, begitu. oke. Saya pikir itu adalah satu pengharapan bahwa Oh. keluarganya itu di alam sana Hmm. itu tidak mengalami kekurangan. Ya, Oke. kalau kita lihat dari secara tradisi itu Oke. pengharapan baik sebetulnya. Oke. Oke. Pengharapan baik. Oke. Cuma ya sekarang tergantung kalau kita lihat secara pandangan dampaknya itu sebetulnya bermanfaat atau tidak. Oke, Ya, nanti nanti kita bahas Bante kalau yang nah, itu. oke. Okay. Nah, kita bahas ini dulu aja. Ya. Terus Bante, kalau misalnya ada yang kayak kita punya kenal dekat sama keluarga, terus ada yang meninggal. Nah, terus kan kayak ada yang ngomong kayak dimimpiin gitu Bante. Misalnya belum Hmm. di apa gitu dimimpiin. Itu maksudnya apa Bante? Kalau dari sudut pandang tradisi Bante. Eh, sebetulnya kalau ya maaf, Gak apa-apa sebetulnya Bante. kalau kita membahas tradisi sebetulnya agak sulit untuk ini ya, maksudnya itu memisahkan antara itu merupakan satu kebenaran atau Iya, tidak. Gitu. iya, iya betul Tapi Bante. oke, oke. Apa? Saya akan ini mencoba untuk Hmm. menjawab pertanyaannya. Eh, ya, memang kadang-kadang kita mendengar ya ada keluarga umat yang meninggal lalu apa ada keluarga mereka yang masih hidup itu mendapatkan mimpi Mm-mm. tertentu. Mm-mm. Eh, apa ya? Gimana? Kalau dari cerita orang yang paham begitu ya, Mm-mm. yang saya dengar dari cerita mereka yang paham ya dikatakan ada sejumlah mimpi mungkin ada benarnya. Mm. Ya, ada sejumlah mimpi itu hanya mimpi biasa saja. Oke, Ya, oke. kira-kira begitu. Oke, terus oke Bante, mungkin kalau dari tradisi memang agak susah ya Bante ya, Agak karena kan sulit, kita ya. sebenarnya juga nggak tahu kan bener atau enggak. Kalau Ya. kita langsung pindah deh Bante, kalau dari sudut pandang Dhamma Bante, dari yang pertama tadi dulu, yang Oke, pembakaran rumah-rumah bakar kertas. belum apa Bante? Ya, tapi mungkin jadi jadi memang terhadap tradisi sejumlah tradisi kita memang eh, perlu menggunakan kacamata dhamma Mm-mm. untuk menentukan apakah tradisi itu kita perlu teruskan atau Mm-mm. tradisi itu kalau dilakukan oke, okay, tidak dilakukan juga oke. Okay. Mm-mm. Ya, jadi saya bedakan tiga kelompok. Satu, tradisi yang layak diteruskan. Ya, Mm-mm. lalu tradisi yang kalau kita lakukan, oke. Okay. Kalau tidak kita lakukan, itu juga oke. Okay. Nggak apa-apa, oke. Nah, tapi ada juga tradisi yang kalau kita lakukan, itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Ya, Oke, bahkan oke, bahkan oke. mungkin bertentangan dengan Pandangan dhamma. Dhamma. Oke, Ya. Bante. Mungkin itu kita bahas terakhir. Karena Oh, itu oke. Okay. topik yang terakhir. Jadi mungkin kita bahas yang pandangan Dhammanya dulu aja, Bante. Oke, okay, pandangan Oke. dhamma ya. Heeh. Heeh. Eh, pandangan dhamma misalnya ini untuk pembakaran rumah Mm-mm. kertas. Mm-mm. Eh, itu kan sebetulnya kita ingin membantu keluarga anggota keluarga kita atau mereka-mereka yang sudah mendiang itu bisa hidup bahagia di sana atau paling tidak hidup tidak mengalami kekurangan. Nah, sekarang setelah kita apa, eh,
membakar rumah kertas begitu. Ya, kalau kita melihat secara pandangan agama itu mungkin ya, secara psikologis itu bisa memuaskan sejumlah mendiang, tidak semua. Ya, Oke. secara psikologis bisa memuaskan sejumlah mendiang karena kita juga harus mengakui ada kenyataan bahwa misalnya ada satu keluarga yang mimpi, Mm-mm. ya, dia mimpi anggota keluarganya yang sudah meninggal itu masuk dalam mimpi dia, Mm-mm. lalu misalnya minta, ya, minta Iya, rumah, iya, iya, ya, iya, betul. Kalau minta seperti itu pakaian. gimana, Bang? Betul, betul. Nah, lalu setelah itu ya dia membakar rumah kertas, dia membakar pakaian kertas, dia membakar uang, ya, Hmm. kertas, ya. Dan ternyata tidak lama kemudian dia dapat mimpi kembali. Hmm. Ya, dia dapat mimpi kembali bahwa mendiang itu mengucapkan terima kasih. Iya, iya. Ya, kita harus mengakui ada kenyataan begitu, tapi Iya, tidak betul, semua ya, tidak betul. semua ada itu kenyataan. Ya, jadi kalau kita menjelaskannya itu secara dhamma, itu berarti memang ya ada sejumlah tindakan kita itu memang bisa, misalnya membakar rumah kertas itu secara psikologis itu bisa memuaskan mereka. Hmm. Tapi kalau kita melihat secara pandangan Buddhis, itu untuk bisa mendapatkan rumah di alam sana itu tidak sesederhana itu untuk hanya sekedar membakar rumah kertas, membakar Oh, pakaian kertas begitu. oke. Itu biasanya kalau secara pandangan dhamma itu dia harus keluarga tersebut dia harus melakukan pelimpahan jasa, dia harus Oke, melakukan patidana, dia oke. harus mempersembahkan pakaian ya kepada seseorang yang dikatakan layak untuk menerima yang namanya dakina. Dakina itu adalah Oke, suatu persembahan untuk tujuan patidana. oke. Nah, atau kalau misalnya ya kalau eh, apa ya pakaian ya dia juga mempersembahkan pakaian. Kalau eh, mendiang kekurangan makanan ya dia harus mempersembahkan makanan. Hmm. Ya, Itu kalau baru dari it, yang dari sana itu bisa mendapatkan hasilnya. Itu kalau oh, dilihat secara dhamma oke. itu Oh, kira-kira. Bant- Oke, itu kalau untuk kayak memberikan persembahan itu kayak pakaian itu kan berarti pakaian atau makanan itu bisa ke Bante gitu nggak juga Bante? Misalnya kalau makanan ya Ya, kita dana makan, kalau misalnya pakaian ya ya, berarti kita dana jubah gitu Bante. ya. Tapi tidak harus ke Bante. Boleh Oke. saja misalnya kita lihat ada seseorang yang apa entah dia kekurangan pakaian, kekurangan makanan, ya, atau Oh, dia tidak kekurangan apa-apa, lalu tidak ada bante, ya, yang tersedia itu misalnya di Surabaya lagi tidak ada bante, tapi kita mau melakukan patimana, udah kita kasih siapa saja, ya, kasih siapa oke, saja yang kira-kira membutuhkan itu. Setelah itu kita melakukan pelimpahan jasa. oke, oke, Ya, oke, oke. Karena yang saya tahu sebelumnya itu biasanya kalau ya, misalnya kayak gitu itu harus dananya ke Bante gitu Bante, dana makan atau ya. dana jubah gitu Bante. Ya, Oh, kalau ada bante tentu saja itu yang lebih baik. Tapi oke. kalau tidak ada itu pun tidak apa-apa Hmm. ke yang lain selain bante. Dan itu pun sebetulnya ada dasarnya di dalam sutta. Ada. Hmm. Itu di dalam satu sutta yang namanya Dakshina Vibhanga Sutta. Yang Oke. juga membedakan bahkan kasih makanan ke binatang pun itu juga bisa melakukan Oh, pidana. oke. Ya, Oke, oke, oke. Eh, Sedikit bahas yang tadi ya, Bante. Kalau ya. kita patidana, terus kita misalnya kita ingin, kalau dari sudut pandang Dhamma kan, Bante, kita mau patidana untuk misalnya keluarga kita, yang contohnya kita mau memberikan mereka rumah lah untuk ke sana kan, berarti kita dengan patidana ya, Bante. Hmm. Itu bagaimana caranya
atau bagaimana bentuk patidananya, Bante? Maksudnya kayak apa yang harus kita danakan atau apa yang mengondisikan itu jadi rumah itu atau kebutuhannya mereka di sana nanti gitu, Bante? Kan kita nggak tahu ya, Bante. Kita kan nggak pernah tahu di sana kalau jadi apa, Bante. Mungkin ada pandangan Dhamma atau ada tertulis di dalam Dhamma mana gitu, Bante. Kan saya belum tahu. Boleh sharing, Bante? Kalau apa kita baca di Wimana Waktu ya, salah satu kitab suci agama Buddha, untuk bisa mendapatkan rumah di alam sana, maksudku rumah bagus ya, Iya. ya rumah bagus, istana begitu, ya ibaratnya itu bisa hidup di kahyangan lah, gitu. Oke. Ya, itu memang orangnya itu semasa hidup itu harus apa? Harus Oke. banyak melakukan perbuatan baik. Ya. Tapi kalau misalnya orangnya semasa hidup ya tidak banyak melakukan perbuatan baik, lalu dia kekurangan tempat tinggal, mungkin ya, mungkin bisa saja kita bangun satu wihara, Oh, lalu kita melakukan patidana untuk beliau. Ya, oke. tapi itu Tapi berat memang untuk sekali ya, Bante. ya, memang untuk tempat tinggal itu tidak mudah. Oh, oke. Oke, oke. Dari segi harga pun itu kan beda. Ya, Iya, pakaian, makanan, iya sama betul, rumah. Bante. Gitu. Betul, betul. Kan beda. Ya. Betul. Oh, gitu ya. Terus Bante, kalau misalnya patidana yang kita lakukan di biasanya kayak pas patidana setiap bulan 8, Ulambana atau Cautu itu Bante, itu kan Hmm. banyak ya Bante. Nah itu mungkin ada tertulis apa yang bakal sampai ke sana Bante. Kalau seperti itu Bante. Maksudnya kayak mungkin di dalam Dhamma atau di dalam kitab suci agama Buddha atau di dalam Tripitaka itu mungkin ada tertulis kalau misalnya kita melakukan upacara patidana, ulambana atau cautu itu apa yang akan mereka terima dalam bentuk apa gitu loh Bante. Oh, eh, itu itu banyak faktor yang apa yang terlibat. Oke. Satu adalah eh, apa ya eh, jasa kebajikan yang kita lakukan. Jasa kebajikan itu Oke. maksudnya itu misalnya kita memberikan persembahan yang nilainya tinggi atau Hmm. rendah. Itu Hmm. sebenarnya juga memang berpengaruh. Oke. Kemudian kepada siapa, Hmm. ya kepada siapa, karena itu juga menentukan kekuatannya. Ya, Hmm. jadi makanya itu ada yang namanya upacara ulambana itu Hmm. sebetulnya itu menunggu para biksu sudah selesai wasa baru melakukan lalu memberikan persembahan kepada para biksu lalu melakukan patidana untuk mendiang. Nah, itu Hmm. dikatakan itu kekuatannya paling besar karena itu para biksu mereka habis menjalani wasa. Ya. Oke. Nah, kemudian faktor lain lagi yang berperan itu juga misalnya eh, apa ya karma buruk Hmm. dari mendiang. Itu kan mendiang itu mereka membutuhkan sesuatu sehingga kita Hmm. perlu melakukan patidana. Betul. Nah, dia dia membutuhkan sesuatu padahal dia tidak mendapatkannya. Hmm. Ya, dia tidak mendapatkannya berarti itu kebajikannya kurang atau bisa Oke. dikatakan juga apa itu karena apa dia ada melakukan suatu karma buruk. Nah, itu juga bergantung pada berat ringannya karma buruk yang dilakukan atau bergantung pada sedikit banyaknya kebajikan yang dimiliki oleh mendiang tersebut. Oke, Bante. Kalau Bentar ya, Bante. Eh, saya pernah ingat dulu, saya pernah dikasih tahu juga. Kalau misalnya kita melimpahkan jasa ya, Bante, hmm, itu katanya yang kita limpahkan itu semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan cuma perbuatan baik doang. Itu benar atau enggak, Bante? Jadi kayak termasuk perbuatan yang jahat yang kita lakukan itu juga ikut terlimpahkan gitu, Bante? Atau gimana, Bante? maksudnya itu perbuatan jahat gitu. Katanya Uh, gini, kalau misalnya kita pelimpahan jasa, itu hmm. katanya semua perbuatan yang kita lakukan itu ya yang ikut terlimpah Bante. Jadi entah itu baik, entah itu jahat, itu ikut terlimpah semua. Itu bener nggak Bante? Atau cuma perbuatan baik atau gimana Bante? Tidaklah. Jadi sebetulnya mekanisme yang terjadi di apa pelimpahan jasa itu Hmm. adalah
seseorang dia melakukan suatu perbuatan baik, lalu dia limpahkan jasa kebajikan perbuatan baik tersebut itu kepada makhluk tertentu atau sekelompok makhluk. Lalu makhluk tersebut ya harus mengetahuinya. Lalu setelah mengetahuinya, makhluk tersebut itu dia harus turut bergembira. Dia harus turut bergembira. Nah, kalau dia tidak turut bergembira, itu tidak akan terjadi efek pelimpahan jasa. Dan kalau misalnya pelimpahan jasa tersebut itu bisa ada efeknya, maksudnya itu semula makhluk tersebut itu dia menderita, lantas dia menjadi hidup bahagia, itu bukan karena kita telah membagikan jasa kebajikan kita itu kepada dia. Maksud itu bukan seperti saya sudah membagi, saya punya uang 10.000, lalu saya membagikan 5.000 kepada dia. Bukan begitu sebetulnya. Yang terjadi adalah bahwa sebetulnya itu dia bisa terbebas dari penderitaan dia itu sebetulnya juga berkat dari karma baik dia sendiri. Jadi kita hanya mengondisikan. Jadi ada satu kaidah di dalam hukum karma bahwa karma baik bisa memancing bibit-bibit karma baik kita yang sebetulnya belum waktu berbuah itu menjadi berbuah. Dia makhluk tersebut, mendiang tersebut, dia mengalami kondisi yang menderita itu karena karma buruknya sedang berbuah. Atau dengan kata lain, karma baiknya itu belum berbuah. Setiap orang pasti, sejahat-jahatnya seseorang, pasti dia pernah melakukan suatu perbuatan baik juga. Sebaik-baiknya seseorang, pasti dia juga memiliki bibit karma buruk juga. Ya, dia juga pasti ada melakukan suatu kesalahan. Jadi sebetulnya kita ini semua makhluk memiliki bibit karma baik, bibit karma buruk. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya kita menciptakan suatu kondisi di mana itu karma baik, bibit karma baik kita itu bisa bertunas, bisa berbuah. Nah, begitu juga yang terjadi di Patidana bahwa kita menciptakan suatu kondisi sehingga karma baik dari mendiang itu bisa berbuah. Ya. Nah, caranya kita menggunakan kaidah bahwa perbuatan baik akan memancing berbuahnya suatu bibit karma baik yang sebetulnya belum waktunya berbuah. Karma baik apa yang untuk memancing itu? Kita tahu dari 10 perbuatan yang menghasilkan jasa kebajikan itu adalah yang namanya patta nimodana. Kita turut bergembira ketika melihat pihak lain melakukan perbuatan baik. Nah, jadi waktu kita melakukan perbuatan baik, lalu kita melakukan pelimpahan jasa untuk mendiang itu dia turut bergembira melihat kita melakukan suatu perbuatan baik. Apalagi waktu kita ini melimpahkan jasa itu kepada dia turut bergembira. Nah, turut bergembira itu merupakan suatu perbuatan baik untuk mendiang tersebut. Karena mereka yang terlahir sebagai peta atau hantu begitu, itu tidak terlalu banyak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga ya, dari keterbatasan berbuat baik itu, tapi ada satu, yaitu mereka turut bergembira ketika melihat orang lain berbuat baik. Nah, mereka turut bergembira sehingga itu memancing bibit-bibit karma baik mereka yang sebetulnya belum waktu berbuah, itu berbuah. Sehingga mereka bisa terbebas dari kondisi yang menderita itu. Jadi sebetulnya yang terjadi itu sebetulnya bukan terjadi dalam pelimpahan jasa, bukan terjadi transfer perbuatan baik atau jasa kebajikan dari orang yang melakukan pelimpahan jasa ke orang yang membutuhkan pelimpahan jasa. Bukan begitu. Dan kembali ke pertanyaan tadi Anda, kalau saya melakukan perbuatan baik, lalu saya bilang, saya melimpahkan jasa perbuatan jahat, saya melakukan suatu perbuatan jahat, lalu saya melimpahkan jasa bukan jahat, melimpahkan karma buruk tersebut
Ya, perbuatan buruk tersebut kepada mendiang. Dia akan turut bergembira tidak? Enggak. Tidak. Tidak mungkin dia turut Oh, bergembira. Jadi oke. tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita melimpahkan jasa perbuatan buruk itu kepada makhluk yang Ya, lain. betul, 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 Ya, betul. Soalnya saya dulu pernah dengar gitu Bante, karena misalnya kita ya, melakukan pelimpahan jasa yang perbuatan buruk yang mungkin kita nggak sadar kita lakukan itu ikut terlimpahkan gitu Bante. ya, ya, karena gini, waktu apa ya, upacara pelimpahan jasa ini Hmm, mulai dipopulerkan sekitar tahun 90-an. hmm, Ada sejumlah tokoh Buddhis yang sangat rasional. Ya. Agama Buddha itu memang sangat rasional, tapi ada juga sejumlah hal itu tidak bisa dijelaskan ya, secara betul, betul, rasional begitu. betul. Uh, jadi waktu itu sejumlah tokoh Buddhis yang sangat rasional, mereka menolak atau apa timbul penolakan dalam diri tokoh Buddhis tersebut, sehingga uh, timbullah komentar-komentar bahwa kalau misalnya ada sanak famili kita yang yang sebetulnya setelah meninggal terlahir di alam dewa, justru kalau kita sembahyang dia malah bisa jadi hantu. Duh, Ya, rasanya tidak segampang itu. Kalau oke. misalnya bisa segampang itu, udah kita sembahyang seseorang sebagai dewa, apakah dia akan terlahir sebagai dewa? Dan Enggak juga. Boleh ya, dilanjutkan Bante? ya. Jadi apa? Ya, sebetulnya kalau kita memahami secara benar mekanisme yang terjadi pada mekanisme yang terjadi pada perbuatan pidana tersebut, sebetulnya itu masih masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum karma. Jadi itu sebetulnya masih apa ya, masuk kategori rasional lah, yang Hmm. masih sesuai dengan dharma. Itu kira-kira tentang pidana. Oke, 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 oke. Terus Bante, sorry, kembali lagi ke seragam Bante. Saya baru ingat. Kalau saya pernah lihat ya Bante, kalau ada beberapa Bante itu yang jubahnya beda warna Bante. Itu melambangkan apa ya Bante? Misalnya kayak Bante sekarang kan pakai coklat tua ya Bante. Tapi ada juga Ya, yang coklatnya itu agak kuning, agak kuning. Terus ada juga yang agak kemerah-merahan. Itu bedanya apa ya Bante kalau boleh tahu? Mungkin Bante boleh jelasin. eh, ya, itu berarti menyangkut warna jubah. Heeh, Ya, betul. apakah warna jubah menandakan suatu status tertentu? Saya pakai coklat, misalnya itu menandakan saya sudah mahatera, begitu. Saya nggak tahu Bante, makanya saya perlu dijelaskan Bante biar tidak salah. Ya, sebetulnya gini, Hmm. eh, Sang Buddha tidak membuat suatu peraturan yang menyatakan jubah biku itu harus warna tertentu. Tidak. Yang dibuat itu adalah jubah biku tidak boleh berwarna ini. Oke, oke. Nah, yang tidak boleh itu apa? Warna putih. Seperti yang tadi saya katakan. Putih itu menandakan berumah tangga. Berkabung. Ya, Oh, oke, rumah bukan. tangga. Berumah tangga, bukan Oke. berkabung. Berkabung itu di etnis Oh iya, Tionghoa. Gitu sorry kan. Bante, sorry. Oke, Ya. Bante. Kemudian tidak boleh juga warna hitam. Ya, nanti Oke, dikiranya mungkin lagi mencari ilmu apa. oke. Lalu tidak boleh juga warna kuning, tidak boleh juga warna merah. Maksud itu merah menyala. Tapi kalau merah apa ya, merah yang agak agak Marun, gelap-gelap, marun gitu marun, Bante. ya marun itu boleh.
Ya. Oke. Satu lagi kalau tidak salah itu jingga, itu tidak boleh. Oke. Berarti di luar itu, ya di luar 5 atau 6 warna itu boleh, boleh. Hmm. Nah, lalu kenapa jubah biku itu ada yang warna coklat, ada yang merah marun begitu. Nah, itu tergantung dari eh, apa ya, eh, pewarna yang ada di zaman dulu. Oke. Oh, oke, Nah, oke. kalau warna coklat yang seperti saya pakai ini, coklat kemerah-merahan, agak-agak coklat ada merah sedikit, itu itu karena zaman dulu kalau orang mencelup jubah mereka itu dengan kayu nangka, itu Hmm. warnanya seperti ini. Oh, Lalu oke. kalau mereka mencelup dengan kayu angsana atau kayu mahoni, katanya itu akan menghasilkan warna merah marun. Oh, oke. Ya, itu kira-kira. Karena mungkin Hmm. kayu angsana, kayu mahoni, kayu nangka itu yang paling mudah didapatkan dalam jumlah banyak. Karena kita Oke. tahu untuk mencelup jubah itu butuh cukup banyak kayu-kayu seperti itu. Oh, Nah, oke. itu kira-kira sebabnya. Oke, oke. Oke, oke, Ya, oke. Oke. Oh, berarti tapi kalau sekarang kan nggak pakai kayu tuh, Bante. Maksudnya, ya. Tapi masih terbawa tradisi warnanya. oke, iya benar, 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 Bante. Oke. Oh, berarti kuning juga nggak boleh, Bante. Kayaknya saya pernah lihat deh warna kuning, Bante. Oh. Ya, paling tidak itu yang tertulis. Ya, itu yang tertulis. Hmm. Ya, tapi aneh juga sih, Bante, kalau misalnya ada yang pakai baju warna biru gitu, Bante, jubahnya. Ya, Walaupun ya. Biru tidak dilarang, tapi rasanya biru itu dari alam itu sulit untuk didapatkan. oh, 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 itu harus dari alam ya berarti, Bante ya? Ya, di zaman dulu kan Oh, ilmu kimia oh iya belum betul 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 belum betul. berkembang. Oh iya Ya, bener ya. Oh iya jadi karena belum dari ada dulu. pewarna sintetis. Jadi Betul itu betul. dulu zaman dulu itu yang namanya pewarna pakaian itu semua dari alam. Ah iya betul betul Ya. betul. Kalau bisa menciptakan warna biru di zaman dulu itu, wah itu sangat eksotik. Ya, Iya betul Bante. Betul sekali betul sekali. Oke. Terus mungkin kalau pandangan balik lagi Bante. Tadi kan misalnya kayak ada yang barongsai, terus wayang, terus ada kayak tari-tarian daerah dalam Waisak. Itu kan berarti kan sudah ada kolaborasi ya Bante. Nah, ya. kalau dalam pandangan Dhamma itu seperti apa, Bante? Apa boleh diperbolehkan seperti itu atau tidak ada masalah atau gimana, Bante? Kalau dalam pandangan Dhamma soal itu, Bante. Eh, ya sejauh ya misalnya acara barongsai, wayang begitu itu tidak dimasukkan dalam ritualnya. Maksud itu lagi Oh, kebaktian, lalu tiba-tiba muncul oke. barongsainya begitu. Saya pikir itu Oke. aneh. Oh Ya. iya, betul, Bante. Jadi tentu saja waktu kita melakukan perayaan Waisak secara kebaktian begitu, itu rasanya kurang apa ya, kurang cocok ya kalau Oke. muncul barongsai. Tapi setelah acara perayaan selesai, umatnya sedang santai-santai, sedang makan-makan, Oke. minum-minum begitu, lalu Oke. muncul barongsai, lalu muncul pertunjukan wayang, muncul Oke. pertunjukan kesenian gitu. Ya, nyanyi-nyanyi gitu. Oke-oke saja sih kalau menurut saya. Oh, Ya, oke, oke. Berarti Bante, kalau misalnya kita ngadain satu acara perayaan, entah itu Waisak, entah itu Katina, atau apapun yang berhubungan dengan acara agama besar, acara besar dalam agama Buddha, berarti ya, dalam setiap sesi yang sudah dimulai itu tidak boleh ada hiburan seperti itu ya Bante, kecuali sebelum dan sesudahnya. ya, ya, sebaiknya tidak. Ya, Oh, ini apa terutama untuk yang Theravada oke, itu tidak lazim, oke. ya itu tidak lazim. Oke, oke, oke. Berarti contohnya gini, Bante ya. Kita ngadain perayaan, satu perayaan besar di satu tempat yang cukup besar juga. Ya, Nah, kita pengen mengadakan ada acara hiburannya juga, Bante. Jadi bukan cuma perayaan hari besar itu juga, tapi ada acara hiburannya. Berarti lebih baik acara hiburan itu sebelum dimulai perayaan itu, Bante ya. ya betul. Oh, oke, berarti nggak Ya, boleh ada di dalamnya ya, Bante ya. ya. Bukan Jadi nggak boleh, misalnya, lebih baiknya mungkin gitu ya, Bante ya. ya, ya. Jadi misalnya jangan habis apa ada
perayaannya diawali dengan pembacaan nama Karapatha, Oke. lalu minta sila. Habis minta sila, langsung ada misalnya ada satu artis Oke. lalu maju ke depan nyanyi gitu sambil Oke. nari-nari di depan. Ya Oke. itu tidak lazim, Oke. ya Oke. itu tidak lazim. Tunggu acara kebaktiannya udah selesai, Oke. sudah eh, ditutup dengan nama Karapatha. Nah, lalu eh, sebetulnya idealnya juga jangan di Dhammasala lah, di Oke. luar Dhammasala, misalnya dipasang panggung, Oke. baru diadakan acara tari-tarian, nyanyiannya. Oh. Itu oke saja. Nggak, maksud saya itu mungkin seperti contoh yang kemarin, Bante. Kan kita kemarin Patidana kan bukan di dalam Ya, masalah, bukan di dalam ya, wihara. Nah, ya, berarti kan tidak laik, sebaiknya tidak dalam proses acara itu, Bante. Setelah ya, atau sebelumnya ya mungkin gitu, Bante ya. ya, ya, ya. Kalau itu tidak diadakan tidak masalah, oke-oke saja sih. Sebelum acara dimulai, boleh ada nyanyi Oke. dulu, ada tarian dulu, atau setelah acara selesai, ada nyanyian, ada tarian. Ya. Oh, intinya Walaupun sebetulnya sekarang secara tradisi kadang-kadang kita lihat di Singapura misalnya di mana gitu, itu sekarang acara sembahyang leluhur itu kadang-kadang juga seperti ini acara disco atau apa begitu. Ya, tapi itulah itu beda lah. oke. Oke, 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 Bante. Berarti lebih baik setelah atau sebelumnya, Bante, ya? Bukan di Ya, tengah-tengah acara, Bante ya. ya, ya, Oke, ya. Beda sama ini ya, ritual Waisak sama yang oke, namanya oke. Dharma Oke, berarti Sakti. kita ke Kalau Bagaimana yang tadi Bante Dharma yang jelaskan, Sakti, Bante, yang tiga ya, tahap tadi, Bante. ya. Boleh dijelaskan, Bante? Wah, Yang mana? mohon maaf, Oh Bante. ya, Mohon maaf, Bante. Ini mungkin internet saya tadi gangguan. Jadi mungkin Bante boleh jelasin yang tadi Bante mau bahas, Bante. Yang tentang tiga oh tahap tadi, Bante. ya, Ya. eh, ya. Jadi untuk menentukan Mm-mm. itu suatu tradisi layak Lanjutkan. dilanjutkan atau tidak, mungkin Mm-mm. kita bisa menggunakan cara-cara yang digunakan oleh Sang Buddha. Mm. Pada dasarnya, kalau kita kelompokkan tradisi itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga macam. Satu Mm. adalah tradisi yang layak dilanjutkan. Lalu yang kedua, tradisi yang kalau tidak dilanjutkan, oke. Okay. Tapi kalau tidak dilanjutkan, oke. Okay. Kalau Oke. dilanjutkan Juga juga oke. oke. Okay. Oke. Ya. Jadi dia netral. Mm-mm. Ya. Lalu ada tradisi yang mungkin sebaiknya, ya kalau ditinjau dari segi dhamma, itu mungkin sebaiknya tidak dilanjutkan. Mm. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari sejarah yang dilakukan oleh Sang Buddha. Misalnya waktu Buddha masih hidup, ya di India itu saat itu sudah ada tradisi yang namanya Hari Uposatha. Oke. Ya, Hari Uposatha. Pada saat Hari Uposatha, para petapa mereka kumpul bersama membahas dhamma begitu. Nah, tradisi itu dilanjutkan oleh Sang Buddha, diambil, ya, diserap oleh Sang Buddha. Lalu itu diterapkan di dalam agama Buddha untuk para Oke. biku, juga untuk para umat. Ya, jadi para biku juga dianjurkan pada hari uposatha itu para biku kumpul bersama, Mm. membaca Patimokkha, mendengarkan dhamma desana. Para umat pada hari uposatha menjalankan atasila, mendengarkan dhamma, begitu. Mm. Ya, Mm. contoh yang lain lagi, wasa. Ya, itu tradisi juga sudah berlangsung sebelum Buddha muncul di dunia, Mm. yaitu para petapa itu setiap tahun pada musim hujan itu tidak berkelana kemana-mana. Mereka hanya diam di satu tempat ya untuk mendalami ajaran mereka, ajaran dari guru mereka. Mm. Nah, tradisi berwasa ini oleh Sang Buddha juga diserap, Diserap. juga diterapkan di dalam eh, Agama. agama Agama Buddha. Buddha. Oke. Ya, contoh yang lain lagi, ya ada suatu pantangan di India, terutama untuk ya pantangan di India untuk menebang pohon atau untuk menggali tanah, Mm. ya Mm. menebang pohon atau menggali tanah. Eh, karena anggapan masyarakat di India itu pohon atau tanah itu adalah termasuk makhluk hidup.
tapi Oke. makhluk hidup yang hanya mempunyai satu indera saja, yaitu indera sentuhan. Ya, Oh, oke. kok pohon disebut makhluk berindera sentuhan? Misalnya putri malu, kita sentuh sedikit Oke. dia bisa Iya, apa? Nah, itu menutup. berarti dia mempunyai indera sentuhan. Oke, oke, oke. Ya. Oke, berarti. Nah, mungkin untuk menghargai ya tradisi di masyarakat pada saat itu dan para biku tidak dicap sebagai suatu kelompok masyarakat yang apa ya, yang biadab begitu, tentu Hmm, saja dalam hmm, tanda kutip, sehingga Sang Buddha juga melarang para biku itu menebang pohon atau menggali tanah, oke. tapi dengan alasan yang berbeda, ya tidak beranggapan bahwa pohon atau tanah itu berindera satu, tapi dengan alasan lain bahwa pohon itu kadang-kadang ada makhluk halus yang tinggal di pohon Oh, tersebut. Nah, hmm, kalau menebang pohon itu kadang makhluk halusnya itu bisa terluka. hmm, Begitu juga menggali tanah, dalam tanah tersebut apa kadang hidup ya sejumlah makhluk hidup, hmm, serangga misalnya, ada hmm, cacing hmm, dan lain sebagainya. Nah, kalau hmm. orang menggali ya itu bisa apa, ini Membunuh. ya, membunuh. Nah, ini terutama sebetulnya berlaku untuk para petapa. Tentu saja umat Buddha yang hidupnya mata pencahariannya petani, ya itu tidak masalah, Oke, ya itu tidak oke, masalah. Itu terutama untuk para biku, para oke, petapa begitu. oke. Nah, jadi dalam hal menebang pohon dan apa menggali tanah, memang Sang Buddha menyerapnya, tapi dijelaskan secara dengan kacamata Dhamma. Ya. Misalnya tradisi patidana itu juga sebetulnya bukan khas Buddhis. Itu di zaman dulu di India, di masyarakat India sudah ada tradisi patidana itu, dan Oh, Sang Buddha melihat bahwa patidana itu memang ada benarnya, hmm, sehingga tradisi itu dilanjutkan, oke. ya. Nah, itu adalah kelompok yang tradisi yang dirasa itu ada benarnya dan perlu dilanjutkan, Hmm, ya, sehingga hmm, diserap ke dalam agama Buddha. Nah, oke. lalu ada tradisi yang kalau dilakukan oke, okay, tidak dilakukan juga oke. Okay. Hmm, Misalnya tradisi memberikan apa? Mem, ya, memberikan sesajen, misalnya ke pohon yang dianggap keramat. oke, oke. Ya, Sang Buddha tidak menyatakan melarang umat Buddha melakukan hal itu, Hmm, juga tidak apa ya, menganjurkan umat hmm, Buddha untuk melakukan hal itu. hmm, 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 Ya, hmm, nah itu termasuk kelompok tradisi yang tidak ditentang oleh Sang Buddha. Jadi dilakukan oke, okay, tidak dilakukan juga oke. Okay. Ya. Nah, kemudian tradisi India yang ditentang oleh Sang Buddha itu misalnya ada sejumlah kelompok ya di India, misalnya mereka kalau bertapa telanjang bulat, misalnya tidak hmm, pakai pakaian, lalu ada sejumlah petapa misalnya eh, waktu bertapa menyiksa diri. Nah, hmm, Sang Buddha melihat itu tidak ada manfaatnya, hmm. sehingga ya Sang Buddha mengatakan ya sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kalau kita Oh, tidak mau menggunakan kata menentang, ya Sang Buddha mengatakan itu kalau dilakukan tidak ini, nah, tidak ada manfaatnya. Nah, saya pikir prinsip yang sama bisa kita gunakan terhadap tradisi-tradisi ya di masyarakat yang ada. hmm, Jadi kita perlu meninjau secara dhamma. Tradisi tersebut itu bagus tidak? Sesuai dengan dhamma dan itu perlu dilanjutkan atau tidak? Ya, yang misalnya ya sebetulnya ya perayaan Hari Ulang Bana itu sebetulnya sudah bisa dikatakan sejenis tradisi. oke. Ya, nah itu saya pikir itu bermanfaat. Ya, Hmm, nah, oke dilanjutkan saja. hmm. Tradisi sembahyang kubur, ya, Iya, membersihkan kuburan orang iya, tua, ya. Saya pikir itu juga bagus untuk mendidik anak-anak kita itu supaya berbakti kepada orang tua. Oke, iya, bisa dilanjutkan, ya. Kemudian tradisi yang dilakukan oke, yang tidak dilakukan juga apa? Oke. Apa ya kira-kira? Eh, eh,
saya kok untuk sementara blank. Ya, Oke, ya nggak apa-apa, pokoknya lanjut ada dulu. lah, Ya. pasti ada Hmm. tradisi seperti itu. Ya, lalu ada lagi tradisi yang misalnya tidak perlu dilakukan. Hmm. Misalnya kalau sembahyang leluhur, misalnya harus potong ayam, harus Oke, menyediakan apa yang namanya samseng gitu. oke, Potong ayam, menyediakan ikan, menyediakan daging babi misalnya. oke. Eh, Mungkin itu tidak perlu dilakukan ya. Misalnya Hmm. terutama memotong ayamnya ya. Eh, ya yang paling bagus ya kita melakukan perlimpahan jasa. Hmm. Lalu contoh yang lain lagi kita tradisi membakar uang kertas banyak-banyak misalnya. Oke Hmm. lah kalau sedikit nggak apa-apa sebagai Oke. suatu simbol saja. Hmm. Tapi Hmm. kalau sampai dibakar berkarung-karung begitu ya saya pikir tidaklah itu bikin polusi ya. Oke. Ya, Oke. yang penting kan kita lakukan pelimpahan jasa. Ya. Betul, Bante. Tapi untuk menghargai tradisi, ya oke kita bakar sedikit nggak apa-apa. Ya. Hmm. Itu itu yang saya. Nah, Oh, oke Bante. Kalau misalnya balik ke pelimpahan jasa ya Bante. Kalau misalnya kita pas pelimpahan jasa atau pas upacara itu kita ngasih makanan yang disuka itu gimana Bante? nah itu jadi sebetulnya waktu upacara pelimpahan jasa, di samping kita melakukan pelimpahan jasa, sebetulnya juga ada yang namanya kita memberikan apa yang disebut sebagai persembahan Bali. Pulau Bali punya Bali. Nah, Ah, tapi itu Bali itu dalam bahasa Bali itu artinya sesajen atau oke. sesuatu yang disajikan. Ah, Eh, Dalam Tipitaka Sang Buddha mengatakan ada 5 jenis eh, lima, lima jenis eh, sesajen gitu, hmm, 5 jenis sesuatu yang disajikan. hmm, Misalnya eh, sajian untuk sanak famili kita, oke. ya misalnya makanan minuman kita berikan ke sanak famili kita. Nah Hmm, itu termasuk Bali. hmm, Lalu sajian yang kita berikan kepada raja misalnya, hmm, nah itu namanya pajak. oke. Jadi eh, ya eh, 5 jenis itu sebetulnya ada mengandung makna bahwa sebetulnya ada nuansa Sang Buddha menganjurkan kita melakukannya. Hmm, Ya, karena itu memang ada manfaatnya. Bayar oke. pajak itu tentu saja itu wajib. Kita sebagai warga Iya, negara wajib betul, Bante. bayar pajak. Lalu memberikan sajian kepada sanak famili itu juga Hmm, bagus hmm, ya. Lalu memberikan sajian kepada para tamu yang hmm, baru melakukan perjalanan jauh. Di Indonesia ada tamu datang ke rumah kita, mereka baru melakukan perjalanan jauh, tentu saja haus dan lapar. Kita memberikan oke. sajian kepada mereka, makanan, Oke. minuman. Nah, itu oleh Sabda itu dikatakan bagus. Ya. Oke. Kemudian ada lagi memberikan sajian kepada para dewata. Itu juga bagus. Hmm, Ya, itu sejenis ya berdana lah. Ya, hmm, kita bukan hanya berdana kepada manusia saja, tapi kita juga berdana kepada makhluk yang lain. Nah, hmm, itu kepada dewata. Ada lagi ya, sajian yang diberikan kepada para hantu, para peta. hmm, Ya, jadi makanya ya di dalam upacara patidana biasanya selain kita melakukan patidana, kita juga memberikan sajian, hmm, sesajen begitu. hmm, Tujuannya apa? Eh, Tadi secara tidak langsung juga sudah dikatakan bahwa tidak semua makhluk bisa menerima pelimpahan jasa. hmm, Tidak semua upaya pelimpahan jasa kita itu memberikan efek kepada makhluk yang membutuhkannya. hmm, Nah, jadi bagi makhluk yang tidak bisa mendapatkan pelimpahan jasa, ya daripada mereka pulang dengan tangan kosong, paling tidak ya mereka kita jamu lah, ya hmm. karena yang namanya peta kan itu juga namanya hungry Ya, ghost ya, iya, ya iya, betul. hantu yang kelaparan Laparan. atau kehausan, ya karena salah satu ciri umum ya tentu saja ada sejumlah pengecualian. Ciri umum dari hantu itu adalah haus dan lapar. Hmm, Jadi oleh karena itu
Ya, supaya mereka tidak pulang dengan tangan hampa, ya paling tidak kita menjamu mereka lah. Walaupun Oke, besoknya mereka bisa lapar parah lagi. lagi. Itu beda sama patidana. Kalau Oh. patidana kita betul-betul membebaskan mereka dari kondisi yang haus dan lapar. Itu Hmm. menjadi berada dalam keadaan yang baik. Hmm. Kalau kita hanya kasih sesajen saja, ya, pada saat mereka menyantap sesajennya, mereka mendapatkan kepuasan, tapi setelah itu akan kembali lagi, akan menderita Oh, lagi. Ya, oke. daripada sama sekali tidak Iya, dikasih iya apa-apa, betul. kan bagus juga kan? Ya. Iya, betul Bante. Oke kalau gitu Bante. Saya mau bertanya yang sedikit mengundang konflik ya Bante. Ya. Eh, Kalau vegetarian gimana Bante? Vegetarian Ini kan tergantung kita. ini kan banyak banget Bante kayak ada dua sisi kan Bante. Kalau dalam Ya, memang dalam Sang Buddha tidak pernah ngomong kalau vegetarian itu diwajibkan, tapi mungkin ada juga yang punya alasan untuk vegetarian Bante. Mungkin Bante ya. boleh jelasin biar kita satu lurus lah Bante, satu pandangan istilahnya. Oke, tergantung kita meninjaunya dari aspek mana. Oke. Kalau kita meninjaunya dari maksud itu pegangan kita yang mana, Hmm. pijakan kita yang mana. Hmm. Kalau misalnya kita memegang Tipitaka dalam bahasa Pali, vegetarian atau tidak itu tidak masalah. Hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita memegang kitab sucinya Mahayana, ya saudara kita yang sama-sama agama Buddha juga tapi Mahayana, maka menurut kitab suci Mahayana itu perlu vegetarian. Oke. Ya, tapi karena kita adalah Theravada sehingga ya udah kita pegangan kalau mau vegetarian bagus, tidak vegetarian juga oke. Oke. Ya, kira-kira begitu. Boleh cerita sedikit nggak Bante? Kalau yang dari sudut pandang Mahayana itu Bante. Kalau Bante tahu nggak Bante? Sorry sebelumnya. Kalau yang dari sudut pandang Uh, itu. ya, kalau nggak salah dalam salah satu Bodhisattva Sila yang ada tercantum dalam Brahmajala Sutra, ya harus bedakan ya di dalam Oke oke. Theravada Mahayana Ya. masing-masing ada Brahmajala Sutra. Oke. Brahmajala Sutta. Tapi isinya sama sekali berbeda. Ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut versi Mahayana. Brahmajala Sutra itu mereka harus vegetarian, terutama yang sudah mengambil bodhisattva sila. Eh, Oke. Alasannya kenapa? Karena itu dikatakan mendukung eh, kalau kita makan daging ya itu dikatakan kita mendukung pembunuhan. Hmm. Ya itu alasan dari pengikut Mahayana. Hmm. Ya. Tapi pihak Theravada juga tidak mau ini biasanya ya tidak mau kalah Ya. mengatakan oh kalau saya makan daging itu bukan berarti mendukung Pembunuhan. pembunuhan karena kalau kita makan sayur saja itu juga itu kan pakai tes ada terjadi pembunuhan kita mencangkul tanah saja itu ada cacing yang mati kok. Iya Nah, betul juga. oke, kita tidak usah mempermasalahkan itu. Jadi Ya. masing-masing pihak punya Iya alasan mereka betul. sendiri-sendiri. Betul. Ya oke, ya. Anda menganggap itu bagus, ya silakan jalankan. Anda merasa itu tidak perlu dilakukan, oh ya, silakan juga. Iya Ya. betul. Nah, Iya, karena emang kadang-kadang itu kan mengundang konflik ya Bante. Padahal kita kadang ya, sesama Theravada pun masih berkonflik gitu Bante. Padahal hanya masalah makan daging atau tidak Bante. ya, ya. Oke, oke, oke. Oke. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya boleh langsung aja ketik di kolom chat ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke Bante, kita lanjut sedikit ya Bante. Sedikit lagi sebelum kita selesai. Terus gimana Bante? Kita sebagai saya bertanya ya Bante, saya yang bertanya nih. Saya sebagai umat awam yang bukan seorang seperti Bante yang punya banyak winaya, bagaimana sih sikap bijak yang harus dilakukan dalam melanjutkan tradisi itu Bante, sesuai dalam Dhamma Bante? Tradisi apa? Mungkin tradisi etnis ya Bante kalau saya ya Bante. Oh, ya itu kembali lagi eh, ada sejumlah hal misalnya
Kalau kita tinjau sejarah lama itu memang seperti misalnya untuk apa ya sembahyang kubur misalnya Mm-mm. itu layak dilanjutkan. Mm. Tapi secara umum itu mungkin kalau sebagai umat ya layak dilakukan. Tapi kalau misalnya dia sudah menjadi seseorang sudah menjadi biku, mungkin itu tidak perlu dilakukan Oke. ya karena dikatakan ya bikunya ya paling bagus ya lakukan saja pelimpahan jasa untuk Oke. mendiang. Jadi Oke. memang ada sejumlah tradisi yang mungkin ya bisa dilanjutkan oleh sang biku juga dengan posisi sebagai biku. Mungkin oke-oke saja sih kalau dia lanjutkan. Ya, tapi kalau misalnya ada juga sejumlah tradisi itu mungkin lebih baik dilanjutkan oleh umat saja. Bikunya tidak perlu Oke. ikut. Ya. Oke. Kalau saya tuh di rumah itu punya tradisi kayak sembayang gitu Bante. Hmm. Sembayang ke leluhur yang sudah meninggal itu, tapi saya lupa setiap tanggal berapa gitu Bante. Jadi ada sembayang itu gimana Bante? Jadi kayak ya emang ada masakannya Boleh terus. saja. Oh, Ya, oke. saya pikir itu bagus juga, ya, karena itu eh, kita nanti kalau sudah punya anak, ya kita mengajarkan kepada anak Hmm. bahwa eh, ya walaupun ya orang tua sudah meninggal atau apa sanak famili sudah meninggal, tetapi Oke. kita tetap perlu ini, menghormati mereka. Jadi Oke. kita seolah-olah mengajarkan apa ya bakti kepada orang tua itu secara tidak langsung Oke. melalui sembahyang dengan sembahyang pada hari-hari tertentu ke Hmm. altar leluhur misalnya. Hmm. Dan jadi kita kasih contoh tuh Oke. papa sekarang melakukan ya sembahyang kepada apa mendiang Oh, ya. ya ya jadi ini karena papa ini berbakti kepada orang tua. Nah, Hmm. nanti Anda juga perlu melakukan hal Ya. seperti itu. Oh, Ya. Anda betul. juga perlu berbakti kepada orang Hmm. tua. Betul. Ya. Tapi ya itu sebetulnya yang tentang pemasangan altar leluhur di rumah, ya itu sebetulnya boleh ada, boleh tidak ada juga sebetulnya. Hmm. Kadang-kadang sekarang di zaman modern ini ada yang mau lebih praktis. Hmm. Ya, ada yang mau lebih praktis, lebih baik altar leluhurnya ditaruh di rumah abu di wihara saja. Oh, oke. Ya, ada juga begitu. Jadi mereka sudah tidak mau begitu repot lagi di rumah. Tapi kalau ada di rumah juga masih bagus. Hmm. Tapi tapi saya pernah dengar Bante, kalau altar leluhur sama altar Buddha itu nggak boleh deket ya Bante, atau nggak boleh gimana gitu Bante? Saya Bukan, pernah dengar. maksudnya itu tidak boleh sebaiknya jangan satu satu altar lah. Maksudnya itu Oke, dipasang di altar yang berbeda. oke, Kemudian altar Budanya itu lebih tinggi. posisinya lebih tinggi. Oke, Ya, oke. ya Oh, jangan satu level. Ya, itu sebagai penghormatan kita kepada Sang Buddha. Ya, oh, oke, oke. ya kan Sang Buddha itu seorang Buddha. Ya, tentu Betul, saja betul, beliau posisinya berbeda. Ya, betul. Eh, terus gini Bante, kalau misalnya kalau dalam saya Bante ya, saya hmm, dalam etnis saya itu kan ada yang seperti Imlek. Nah, biasanya kan habis Imlek itu setelah Cap Gome itu kita kan sembayang ke kelenteng. Kita ke kelenteng. Nah, hmm. mungkin gak usah yang itu dulu ya. Mungkin itu juga sama kalau kita ke kelenteng itu gimana Bante? Dalam pandangan agama Buddha. Soalnya itu kan juga termasuk salah satu budaya atau tradisi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa gitu Ya. Bante. Uh, saya pikir mereka-mereka yang di apa ya altar-altar yang di kelenteng itu Hmm. umumnya adalah altar para dewa Dewa. Ya. atau orang-orang atau makhluk-makhluk yang dianggap dewa. Hmm. Ya. Umumnya begitu. Hmm. Umat Buddha itu tidak dilarang untuk apa? Bukan menyembah dewa ya. Mungkin Hmm. kita pakai istilah menghormati dewa. Ya, betul. Ya, menghormati dewa. Pak Presiden saja kita hormati, Ya, gubernur kita ya, hormati, atasan kita hormati. betul. Ya, cara memberi hormat itu macam-macam juga. Ada cara menghormati dengan anjali, dengan Hmm. membungkuk,
ya Hmm. memberikan hormat kepada Hmm. bendera begitu. Hmm. Itu adalah bentuk-bentuk penghormatan. Betul. Jadi saya pikir oke-oke saja sih, karena Sang Buddha itu mengatakan itu untuk terlahir sebagai dewa itu tidak mudah juga. Makanya ada Oke. yang namanya perenungan terhadap dewa. Oh. Jadi selain ada perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, ada perenungan terhadap dewa. Berarti dewa itu spesial juga sebetulnya. Ya, Iya. jadi oleh karena itu memberikan penghormatan kepada dewa itu tidak masalah. Itu tidak dilarang dalam agama kita. Oke. Ya, boleh-boleh saja pergi ke kelenteng sembahyang. Kalau menurut saya oke. Oh, oh sama ini Bante. Biasanya tuh kalau di etnis Tionghoa itu Bante kan misalnya nih ganti tahun Imlek kan Bante. Hmm. Itu kan ada sembayang yang kayak menolak istilahnya ciong ya Bante ya. Kalau kita misalnya tahun ini tahun apa terus sama sionya kita itu katanya ada ciong. Nah itu Hmm. gimana Bante dalam pandangan Dhamma Bante kalau soal itu Bante? Ya, dalam tradisi misalnya, karena selain yang Anda ceritakan tadi, masalah ciong itu ada juga misalnya, oh tahun ini saya sio apa, Heeh. ya. Lalu tidak boleh datang ke acara berkabung, Iya iya ya, betul Bante. nanti bisa ciong. Nah, itu kalau menurut Dhamma itu sih ini ya, apa sebetulnya ya karena kita sudah memiliki dhamma ya kita sudah berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha sehingga sebetulnya kita tidak takut apa yang namanya ciong Oke. ya dan misalnya juga dalam hal pemilihan hari baik tuh Hmm. ya menurut agama Buddha setiap hari adalah hari Hari yang baik baik. ya Oke. sejauh kita sering melakukan perbuatan baik Oh, oke. Oke. Jadi itu kan saya bingung kan Bante antara tradisi dan dalam agama. Jadi kan ya kalau yang mungkin yang melekat dari orang tua kan adalah tradisinya. Gak apa-apa Bante silahkan. ya Mungkin kan bagaimana kalau kalau yang melekat dari keluarga yang sudah sering dilakukan itu kan kayak yang ngeliat tanggal lah atau ciong tadi. Tapi kan kalau dari sisi agama Buddha kan tidak melihat itu Bante. Jadi kayak ya tidak perlu kadang-kadang bimbang gitu loh Bante. ya tapi gini juga, kita harus bijaksana dalam Hmm. hal apa ya praktek dhamma. Hmm. Kalau misalnya dalam keluarga kita ya mayoritas cenderung memilih hari begitu. Hmm. Ya udah daripada nanti terjadi konflik dalam Iya, keluarga. Udah kita ikuti saja iya, maunya mereka. iya Ya, Bante. Betul. ya, Oh, jadi ya, intinya kita ya, tetap harus nyesuaiin ya Bante ya. Ya bijaksana ya, lah istilahnya menghadapi ya, itu. ya. Oke, oke, oke. Mungkin ada tradisi-tradisi lain yang saya nggak tahu Bante. Mungkin kalau dari etnis yang lain Bante mungkin ada tradisi lain yang mungkin Bante pernah lihat gitu Bante. Eh, kurang, saya juga kurang ini ya. Eh, apalagi ya? Misalnya lihat Hong Sui gitu. Itu gimana Bante? Ya Hong Sui. Eh, sebenarnya di dalam agama Buddha juga dalam pemilihan wihara, lokasi wihara itu sebetulnya kalau menurut buku komentar ada juga sejumlah pegangan. Sungguh. Gak apa Bante, nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Oh ada pertanyaan ya. Iya, Ya. nanti saya Ya. bacakan. Eh, ya ada sejumlah apa? Ada sejumlah pegangan dalam hal pemilihan wihara. Hmm. Tapi itu agak rasional. Kemudian dalam Hong Sui juga sebetulnya ada sejumlah pegangan dalam Hong Sui itu sifatnya juga rasional sebetulnya. Hmm. Walaupun memang ada juga yang tidak rasional, misalnya harus pakai ukuran tertentu. Hmm. Tapi kalau misalnya tentang tusuk sate dan lain sebagainya, secara psikologis sebetulnya bisa juga dijelaskan sebetulnya. Oke, Ya, oke, oke, oke. itu kira-kira ya. Oke. Jadi kalau sebagai umat Buddha mungkin tidak perlulah terlalu memperhatikan Hong Sui. Yang penting kita banyak berbuat baik, itu Hong Sui-nya akan otomatis bagus. Oke, oke, Bante. Oke, saya ke pertanyaan dulu ya, Bante ya. Gini, Bante, jadi ada yang bertanya, jika ada orang yang beragama Buddha dengan aliran Theravada,
Tapi setiap minggu dia mengikuti puja bakti di wihara yang alirannya lain, Bante. Sepertinya Mahayana, Vajrayana, dan aliran lainnya. Apakah hal itu diperbolehkan jika ada orang yang beragama Buddha, Theravada, ikut puja bakti aliran agama lainnya, Bante? Mohon Boleh, boleh. pencerahannya. Ya, bukan agama lain ya, dari mazhab, Ya, mazhab aliran, ajaran aliran. aliran Buddha yang Hmm. lain. Kalau menurut saya oke-oke saja sih, Hmm. oke-oke saja. Ya. Ada penjelasan sedikit, Bante? Mungkin? Eh, apa ya? Eh, Penjelasan sedikit. Ya, karena ya memang tergantung juga sih, ada tergantung bagaimana sikap kita terhadap ajaran lain. Ya, kalau misalnya maksud itu saya itu menghargai pihak lain untuk melakukan pilihan itu. Hmm. Tapi kalau suruh saya melakukannya ya saya tidak. Oke. Ya, Oke. ya. Kalau misalnya minta saya juga misalnya ikut apa liam keng atau apa melakukan ritual-ritual homa misalnya di apa dari Tantrayana begitu ya saya tidak melakukannya. Saya Oke. merasa tidak perlu melakukannya. Tapi kalau misalnya ada umat ya dia mau melakukannya ya saya menghargai Hmm. ya saya menghargai pilihan dia. Oke. Berarti boleh-boleh saja, Bante, intinya ya. Ya, Oke. Oke. Mungkin sepertinya itu dulu. Apa teman-teman kalau ada yang ingin bertanya lagi dipersilahkan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi. Karena mungkin Bante, sebelum kita closing, sedikit sedikit deh, sedikit pesan deh dari Bante tentang kita yang mungkin masih punya tradisi, apa tentang kita yang masih bingung antara melihat tradisi atau dalam pandangan dhamma, atau maksudnya ketika kita hidup dengan tradisi dan dengan dhamma itu gimana sih, Bante? Mungkin ada pesan sedikit lah buat kita biar kita nggak bimbang untuk ke depannya gimana melanjutkan kehidupan kita gitu. ya eh, mungkin saya mengulang apa yang telah saya katakan tadi bahwa untuk mengukur suatu tradisi itu layak dilanjutkan atau tidak ya kita melihat secara dhamma. Kalau misalnya itu secara dhamma benar atau secara dhamma apa ya tidak bertentangan dengan dhamma, secara dhamma benar berarti itu layak untuk dilanjutkan. Kalau tidak bertentangan dengan dhamma tapi sebetulnya juga tidak bermanfaat, Tidak ya apa-apa juga. tidak apa-apa dilakukan. Ya. Tidak Tapi pun kalau juga tidak misalnya apa-apa. bertentangan dengan Hmm. dhamma, ya itu tidak perlu dilanjutkan. Tidak Oh, perlu dilanjutkan ini pun perlu disikapi dengan bijaksana. iya, betul. Ya, misalnya suatu sembahyang misalnya memotong ayam, ya. Hmm. Nah, itu jangan langsung misalnya begitu kita sudah mengenal dhamma itu, wah langsung ibunya diomelin atau apa di ketika potong ayam gitu. Ya kita Hmm. perlu ini melakukan persuasi, Hmm. ya persuasi. Dan kalau kondisi belum memungkinkan, ya tidak perlu dulu buru-buru Hmm. untuk apa ininya. Ya itu kira-kira. Oke, oke, Bante. Saya terima kasih banyak, Bante, sudah mau join dan diskusi bareng sama kita di Ya, sini, Bante. Semoga apa yang kita dengarkan di sini atau apa yang Bante sampaikan itu bisa sangat bermanfaat untuk kita semua dalam hidup dan juga bermanfaat untuk Bante sendiri. Semoga teman-teman juga di sini senang dengan Bante. Semoga Bante sehat selalu juga. Eh, Satu lagi deh, Bante. Ini ada bertanya lagi sebelum. Padahal saya sudah closing. Gak apa-apa ya, Bante ya. ya nggak apa-apa. Oke. Gini, Bante. Menurut dia agak sensitif. Jadi pernikahan beda etnis itu kadang suka dipermasalahkan oleh manusia, Bante. Ya, Padahal di dalam ajaran Sang Buddha itu semua manusia itu sama, tidak ada yang beda. Lalu apa gunanya ajaran Sang Buddha jika manusia masih mempersalahkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Bante? Wow. iya. Eh, Kalau agama Buddha tidak apa tidak ini eh, tidak menyatakan tidak boleh terjadi apa
pernikahan beda etnis begitu. Hmm. Karena dalam agama Buddha menyatakan semua manusia itu sama. Ya. Jadi tidak ada kasta gitu, bahwa satu etnis lebih tinggi dari yang lainnya. Sekarang yang menjadi masalah itu adalah ini pandangan pribadi sebetulnya. Sama Ya, keluarga mungkin ya Bante ya. ya dari Hmm. keluarga. Memang kalau akan terjadi pernikahan beda etnis itu perlu dipertimbangkan secara masa-masa. Hmm. Karena seringkali ya satu etnis memiliki budaya yang berbeda, Ya, betul. ya memiliki budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu eh, apa yang penting kedua pihak itu sudah membahasnya secara cukup bagus sehingga nantinya tidak akan terjadi uh, perselisihan. Lalu mungkin sudah diadakan sejumlah kesepakatan terhadap sejumlah apa kalau misalnya terjadi perbedaan bagaimana cara penyelesaiannya, ya itu yang perlu ini kemudian juga perlu dipertimbangkan pihak keluarga. Hmm. Karena bagaimanapun juga itu kan tidak mungkin kalau sudah terjadi pernikahan hanya ada antara Dua pihak orang. dua orang Ya, saja. Itu betul. biasanya itu kehidupan mereka itu juga pasti melibatkan keluarga masing-masing. Betul. Betul Ya, Bante. jadi itu memang perlu dipertimbangkan masa-masa. Ya, tapi ya sekali lagi bahwa dari segi dhamma itu tidak Tidak ada. masalah. Ya, tidak masalah. Ya, Berarti kembali ya. berarti apa? Suaranya putus. Sorry Bante, sorry. Emang kadang-kadang gitu. Jadi berarti saya boleh simpulkan berarti itu tergantung dari orangnya Bante ya. Melihat itu Ya, bagaimana ya Bante ya. ya, ya, Oke, oke lah kalau gitu Bante. Saya ya. terima kasih sekali lagi Bante sudah mau join saya di sini hari ini sore ini dan juga bisa sharing sama teman-teman di sini. Semoga apa yang Bante sharing bisa bermanfaat buat kita semua dan juga kita bisa tetap berkembang lah dalam ajaran agama Buddhanya, mempunyai pengetahuan yang lebih layak, mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dalam Dhamma dan juga bisa mempraktekkan itu di kehidupan kita sehari-hari Bante. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak sama Bante yang sudah mau join hari ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk sharing-sharing lagi Bante. Sekali lagi saya terima kasih Bante. Selamat sore Bante Namo Buddhaya. Ya, sore semuanya. Oke, itulah teman-teman diskusi mengenai Dhamma dan tradisi. Semoga Dhamma ini dapat membawa kebahagiaan untuk kita semua dan juga kita dapat mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di acara Kalena Meetup selanjutnya. Selamat sore semuanya. Sukihonto, Namo Buddhaya.